yang rontok. Penulis, Manuel. Ahok diserang oleh kadal gurun oleh para pendukung Rizik soal kerumunan yang dibuat beberapa malam silam dalam acara pesta di rumah seseorang. Saya curiga, serangan terhadap Ahok ini settingan. Ahok yang adalah komisaris utama PT Pertamina sebenarnya memang sudah diincar. Pertanyaannya, kenapa Ahok diincar? Kenapa dia diserang soal kerumunan yang membuat polisi sampai turun tangan? Ini yang patut kita cermati bersama-sama. Bahkan Rizik sampai mengatakan bahwa Ahok harus ditangkap soal kerumunan. Ahok diserang, Rizik sampai buka suara soal kerumunan. Dia harus dipenjara. Bodohnya Bohir. Rizik ditangkap bukan karena soal kerumunan melainkan soal penghasutan dan kurang ajarnya dia. Sudah diingatkan sebelumnya, masih ngeyel ya dicinduk dan disobek-sobek itu balihonya. Diduga kuat, Bohir mulai lancarkan serangan kepada Ahok soal penemuannya tentang kontrak janggal di Pertamina yang diteken perusahaan tersebut. Soal LNG asal Mozambik pada tahun 2019. Lah ketahuan deh, ujung-ujungnya duit lagi. Sepertinya akan ada kumis yang memutih kemudian rontok. Kontrak yang dimaksud adalah kontrak LNG asal Republik Mozambike yang ditandatangani 2019 silam dan membuat Ahok merasa adanya ketidakwajaran dalam kontrak. Ahok pun tidak menjelaskan lebih rinci lagi soal kontrak apa. Yang pasti, dia mengatakan ada ketidakwajaran sehingga perlu diaudit. Dia mengatakan bahwa ada ketidakwajaran dalam pembelian kontrak jangka panjang liquid natural gas alias LNG, sehingga perlu ditinjau ulang soal kontrak yang usianya sangat panjang, yakni 20 tahun itu. Gila, ada Bohir yang sebelum keluar, mau nyerap uang selama 20 tahun. Bisa buat 2 generasi di bawahnya itu. Nike Widiawati selaku Direktur Utama Pertamina dan Senior Vice Presiden Komunikasi Pertamina Agus Supriyanto pun belum memberikan tanggapan setelah Ahok mengatakan hal ini. Apa yang Ahok katakan memang sesuai dengan fakta. Bahwa pada tahun 2019, tepatnya di bulan Februari, Pertamina menekan perjanjian jual-beli. Sales and Purchase Agreement itu dilakukan dengan perusahaan Amerika Serikat, Anadarko Petroleum Corporation terkait penjualan liquid natural gas dari Mozambike LNG 1 Company Ltd. Mozambike LNG 1 Company Ltd sendiri adalah penjual gas produksi anak usaha Anadarko. Rencananya, LNG yang dibeli dari sana, sebanyak 1 juta ton per tahun, milion ton per annum, dan akan berlangsung selama 20 tahun. Mantul betul, ya namanya kontrak, itu lintas kekuasaan politik lah. 20 tahun itu minimal 2 presiden, maksimal 4 presiden kalau masing-masing 2 periode atau 1 periode. Pada saat itu, Direktur Pemasaran Pertamina, Basuki Trikora Putra mengatakan bahwa impor LNG dari Mozambike itu sangat mantap karena harganya paling bersaing. Wakil Presiden Eksekutif Anadarko, yakni Mitch Ingram mengatakan bahwa Indonesia akan jadi pasar gas alam dengan pertumbuhan tercepat se-Asia. Ya penjual pasti akan membesar-besarkan pembeli yang membeli dalam partai besar lah. Wajar saja. Lantas, apa yang menjadi kecurigaan Ahok? Ini yang mulai seru. Pertama, cadangan gas bumi Indonesia ini ada sekitar 100 triliun standard cubic feet alias triliun cubic feet TCF. Dari sini kita sudah mulai paham, ada kejanggalan antara stok, supply, and demand. Pertanyaannya adalah begini, ketika stok sangat banyak dengan supply memadai dan demand yang juga pas, buat apa kontrak 20 tahun dengan 1 juta ton per tahun itu dilakukan dengan Mozambike? Maka dari sini, nggak heran kan kenapa Ahok diserang soal kerumunan? Tapi saya yakin Ahok berani. Sehingga saya yakin suatu saat, akan ada kumis-kumis yang memutih dan rontok satu persatu. Ahok ini bukan tipe orang yang bisa ditekan. Semakin ditekan, dia akan semakin reaktif. Inilah yang menjadi harapan kita bersama soal Indonesia Maju. Salah sasaran Rizik menyerang Ahok dan Raffi Ahmad adalah dia gak paham hukum. Rizik dipenjara karena dia bikin hasutan. Soal kerumunan, juga dia dijadikan tersangka karena dialah yang membuat kerumunan dan menginisiasi. Anies pun bungkam, dia tidak bisa apa-apa.
Selama ini, sudah paham ya siapa yang ada di balik peta politik ini? Apakah dia Jadov Hitler? Maksa banget, Pa 212 minta Raffi Ahmad dan Ahok diproses hukum. Usai menerima vaksin bersama dengan Presiden Jokowi, Raffi Ahmad kedapatan hadiri pesta yang diduga tanpa protokol kesehatan. Sebenarnya kalau hanya ada Raffi Ahmad dan selebritis lain, ini tidak akan seheboh saat ini. Paling hanya kecaman dan kritikan. Tapi karena ada Ahok di sana, maka isu ini dibuat jadi lebih riuh dan meriah. Ahok jadi kuncinya di sini. Kebetulan ada pembenci Ahok yang sudah akut rasa bencinya, mungkin dendam masih belum sirna, maka ini jadi berita besar. Juru bicara Pa 212 Novel Bamukmin mendesak pemerintah menindak tegas kerumunan Raffi Ahmad yang berpesta setelah menerima vaksin. Dia menyebut seharusnya polisi segera bergerak menangkap Raffi, Ahok dan orang-orang yang terlibat dalam kerumunan itu, seperti halnya Rizik. Sementara itu, kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar meminta pemerintah bersikap adil dengan mengusut tuntas kerumunan Raffi Ahmad yang berpesta. Seperti halnya perkataan Novel Bamukmin, Aziz juga ingin agar orang-orang yang terlibat dalam kerumunan Raffi Ahmad juga diproses hukum. Harusnya hukum berlaku sama baik untuk HRS dan warga negara lain, untuk buktikan Indonesia negara hukum. Bukan negara kesewenang-wenangan, kata Aziz. Menurutnya, pihak aparat berwenang hingga saat ini belum menunjukkan aksi untuk menindak kerumunan Raffi Ahmad, hanya melalui teguran saja. Ini penegakan hukum diskriminatif dan tak berkeadilan nyata terang benderang, katanya. Kalau bicara etis, mungkin tidak etis. Ada baiknya seorang tokoh terkenal berikan contoh yang baik. Tapi kita tidak bicarakan ini. Yang ngawur adalah permintaan Ahok, kita khususkan ke orang ini aja, diproses hukum. Waras gak sih? Hello yo, pakai nalar dong. Kita pakai counter halus. Di beberapa foto yang beredar, Ahok di sana pakai masker, saat mau nyanyi pun pakai masker. Terus, di berita lain dikatakan, saksi mengatakan mereka yang hadir di pesta itu sudah dites. Oke, mungkin beberapa yang ingin membantah dengan mengatakan saat ini, kan, PSBB ketat. Lagi pula menurut polisi, lokasi pesta tersebut ilegal. Ada juga politikus dari Partai Besutan Bapak Prihatin, yang mengatakan Raffi Ahmad dan Ahok layak jadi tersangka. Ini lebih lucu lagi. Biar lebih gampang mengerti, saya setuju dengan cuitan Ferdinand Huta Heian. Raffi dan Ahok adalah undangan dalam acara itu. Status mereka sama dengan para tamu undangan yang hadir di Petamburan. Apakah tamu dan undangan Petamburan juga diproses hukum? Kan tidak. Yang diproses hukum adalah yang membuat kerumunan terjadi, yang mengundang atau menghasut. Sudah paham kan? Justru kalau mau Ahok dan yang lain diproses hukum, biar adil, gimana kalau semua yang hadir di acara di Petamburan dan saat penjemputan bandara juga diproses hukum? Fair, semua ditangkap. Ini bakal berbuntut sangat panjang kalau mau main frontal begini. Nyatanya, kan tidak. Hanya yang bikin acara dan yang menghasut. Kalau tidak, petinggi FPI dan kepala daerah pun bakal pusing 7 keliling. Jadi, tolong gak usah maksa banget deh. Dendam banget sih jadi orang. Kecuali Ahok hasut orang atau bikin acara sendiri dan mengundang keramaian. Nah, itu boleh diproses hukum. Rizik, padahal sudah ditoleransi saat pendukungnya bikin semak di bandara. Bahkan, saat acara Maulid di Tebet, dia berkata, "Saya undang semua yang ada di sini insya Allah besok malam, Sabtu, 14/11 di Petamburan, kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi, saudara, sekaligus saya undang," kata Rizik. Juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir, takbir, katanya. Ini yang bikin dia jadi tersangka, karena mengajak. Sudah paham, kan, bedanya? Namanya juga kelompok sebelah, benci sudah sampai di ubun-ubun, ada celah sedikit aja langsung gas penuh ugal-ugalan. Mungkin kalaupun nanti dinyatakan bersalah, paling kena denda doang, karena statusnya adalah undangan, bukan penyelenggara acara. Seperti yang tadi dikatakan,
Kalau mau fair dan Ahok DKIK diproses hukum, undangan di Petamburan dan di tempat lain, serta pengikut di bandara, semua diperlakukan sama. Ini baru fair yang sesungguhnya.